Bahagianya kita sebagai orang Islam, beruntungnya kita menjadi Muslim, di kitab kita dijelaskan kalau meninggal, detail sekali. Meninggalnya begini, malaikatnya ini, caranya bawa maut, ya. Kemudian meninggal kalau ingin indah seperti ini, setelah meninggal akan begini. Caranya pun diatur. Bagi yang hidup, begini cara memandikannya, menyolatkannya, menguburkannya, menghormati jenazah, mendoakannya. Di alam kubur akan ada begini. Bangkit dari kubur seperti ini. Ya kan? Dikumpulkannya begini. Indahnya sebagai Islam, alhamdulillah. Semua keterangan lengkap. Anda cari dimanapun, keterangan yang kita dapatkan, Anda nggak akan temukan. Di kitab manapun, yang rinci dan detail. Kalau nggak percaya silahkan bandingkan. Ya. Saya kan beli Pak, Bu. Buku, kitab-kitab yang lain. Dibaca, lihat. Alhamdulillah. Kita punya keterangan yang jelas. Tapi jelas saja nggak cukup. Amal kita pun mesti jelas. Nah, Allah sampaikan kalau cara mengelola dunianya seperti ini, maka wujuhu yawma idzin musfirah. Gembira. Dhahikatum mustabsyirah. Masya Allah, menebar senyum. Ya, di dunia tebar pesona, di akhirat tebar senyum. Ya, pesona amal soleh. Ya, kemudian tertawa riang. Bahkan yang paling indah begini, nanti ada di dalam Al-Quran, ada orang-orang yang suka menertawakan dia saat di dunia, di akhirat balik ditertawakan. Jelas? Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan ada orang yang diliputi debu wajahnya. Jadi mohon maaf ya, ada beberapa tafsir ulama. Di antara tafsirnya ada yang mengatakan, nah ini amal-amal yang jelek itu yang menjadikan wajah menjadi menghitam. Ada yang mengatakan debu-debu ini dari hasil-hasil pekerjaan amal salah itu. Ini yang ngumpul-ngumpulin dunia nggak dipakai dengan kebaikan tuh, pakai amal soleh. Jadi dari debu di akhirat. Itu yang nutupin wajah. Dibalikin kembali untuk menghinakan wajahnya. Pernah nggak lihat ada orang korupsi, terus ada orang melecehkan, dibawa uang dilemparkan ke wajahnya. Makan tuh hasil korupsimu. Ada yang begitu? Nah, berarti jarang lihat berita. Dulu waktu FIFA itu rame, terus ada kontroversi di situ bahwa waktu itu ketua FIFA yang tidak saya sebut namanya, SB inisialnya gitu kan, diduga itu ada pengaturan skor dan sebagainya. Sampai tiba-tiba ketika konvensi pers ada datang seseorang membawa tumpukan dolar palsu dilemparkan ke wajahnya. Gitu. Makan tuh dari harta yang kamu korupsi dari hasil match fixing itu dan sebagainya. Pernah lihat nggak beritanya? Ada. Ini mah. Baca. Liverpool nomor 1 aja saya tahu sekarang gitu. Ya. Ya alhamdulillah timnas menang 6-0 kemarin gitu ya. Tapi saya nggak nonton. Ya. Alhamdulillah. Nggak, maksud saya begini. Jadi kalau kadang-kadang kesel kan, kadang suka ditampakkan di hadapannya untuk menunjukkan kehinaannya kan. Ya, makan tuh ini, makan tuh itu gitu kan. Nanti ada orang yang di dunianya dia mengumpulkan segala hal dan merasakan mewah dengan itu terhormat, tapi tidak pernah digunakan untuk menaati Allah. Maka dihancurkan jadi debu semuanya itu dan ditampakkan ke hadapan wajahnya sehingga wajahnya menjadi menghitam dengan debu-debu hasil dunianya itu. Nih, ambil semua duniamu itu. Menghitamlah wajahnya. Jelas? Nah, sedangkan yang baik-baik itu menjadi apa? Amal solehnya menjadi cahaya, jadi kebaikan, kemudian dilemparkan ke wajah jadi cahaya, gembira dia, senang. Itu yang dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu disampaikan. Ya, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salat dalam hidupnya, dia direktur tetap salat, dia pimpinan tetap salat, dia syekh, dia ustaz, dia dosen, dia mahasiswa, salatnya dia jaga, kanat lahu nuran wa burhanan. Maka itu menjadi cahaya baginya, menjadi satu pancaran yang indah di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, siapa yang enggak jaga salat, selalu dekat dengan maksiat, meninggalkan taat dalam hidupnya, falam yakun lahu nurun wala burhanun, maka tidaklah itu menjadi cahaya bagi dirinya, tapi menjadi apa? Debu yang ditempelkan pada wajahnya. Nah, kalau ada orang dia berbuat baik, tapi enggak tanpa iman. Dia bantu secara sosial, bangun jembatan, bangun jalan, tapi enggak ada iman sampai meninggal. Maka debunya hanya terbang begini. Enggak sampai ke wajah tapi terbang. Ini menunjukkan enggak ada nilai. Kalau debu terbang itu artinya enggak bisa ditimbang. Enggak ada timbangannya. Terbang aja begini. Itu yang dimaksud Quran, surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Debu berterbangan. Artinya enggak ada apa-apanya.
hukum akhirat yang berlaku, dunia nggak berlaku lagi. Tarhaquha qatarah, sudah diliputi oleh kecemasan, kegelisahan, debu-debu yang di sekitarannya. Ulaika humul kafaratul. Nah, itulah orang ingkar dan banyak berlaku maksiat dalam kehidupan. Ya, ulaika humul kafaratul fajarah. Dari kata kafarah ini sering diambil ke bahasa-bahasa slang, kata keparat itu. Jadi kalau sudah menunjukkan satu perbuatan yang kotor, yang enggak bagus, suka keluar di lisan manusia. Keparat ini, pernah enggak dengar itu? Dari kata kafarah itu, untuk menunjukkan betapa kotornya perbuatan itu. Oh, kan? Baru dengar kan? Nah, itu. Ya, saya ngajar di linguistik. Jadi kami juga dosen di linguistik. Saya ngajar khusus S3 di bidang linguistik untuk kebahasaan. Di situ ada sosiolinguistik, ada turunannya, ada bahasa dan identitas sosial, ya. Nanti ada bahasa sebagai instrumen, bahasa sebagai budaya. Ungkapan-ungkapan itu dikaji semua. Dari fonologi, dari yang bunyi, dari mulai bunyi